Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Hafiza dengan BI 1462300144. Di sini saya akan menjelaskan atau mengasih tahu pemrograman saya yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas atau evaluasi tengah semester mata kuliah pemrograman aplikasi web. Di sini tugasnya adalah membuat program pendaftaran mahasiswa baru. Di sini saya sudah membuat database-nya, source code-nya, dan nanti akhir saya akan menampilkan hasil dari kodenya tersebut. Jadi di sini saya akan kasih tahu penempatan foldernya terlebih dahulu. Nah, saya menggunakan Laragon, tidak menggunakan SAM. Jadi ini folder pendaftaran mahasiswa baru saya, dan ini saya open folder di Visual Code. Nah, ini adalah program saya yang sudah saya buat, dan di sini saya akan menjelaskan database-nya terlebih dahulu, dan habis itu yang kedua menjelaskan source code-nya, dan ketiga di bagian hasil atau demo programnya. Jadi saya akan menjelaskan tiga tersebut. Sekarang pertama-tama saya akan menjelaskan di database. Jadi sekarang kita harus menyalakan Laragon terlebih dahulu. Jika kita tidak menyalakan Laragon, jadi kita tidak bisa untuk ke database tersebut, dan program akan gagal dan tidak jalan. Jadi di sini saya akan menyalakan Laragon. Di sini sudah berjalan lancar dan sudah saya start. Nah, kita ke database-nya. Nah, ini database yang sudah saya buat. Di sini nama database-nya adalah database pendaftaran. Sesuai dengan judulnya, pendaftaran mahasiswa baru. Dan di sini saya mengambil namanya dulu. Yang terdepan adalah database pendaftaran, dan di sini tabelnya bernama mahasiswa baru. Di sini ada beberapa kolom yang saya buat. Ada new, alamat adalah alamat mahasiswanya, dan asal sekolah ini adalah asal sekolah mahasiswa atau dari SMA, SMK, dan lain-lain. Habis itu email ini buat email mahasiswa tersebut. ID adalah nomornya, dan habis itu jenis kelamin mahasiswa yang mau daftar. Habis itu jurusan, dia mau milih jurusan atau prodi yang dia mau atau dia yang suka. Nama, habis itu dia memasukkan nama calon pendaftar, itu wajib. Terus ada nama ayah, nama ibu, dan nomor induk mahasiswanya juga ada. Itu kalau di pendaftaran mahasiswa itu wajib ada nomor induk mahasiswa. Habis itu nomor HP yang bisa dihubungi. Kalau ada apa-apa, kita bisa menghubungi nomor HP tersebut. Nah, pekerjaan ayah dan ada pekerjaan ibu. Kita biar tahu pekerjaan ayah apa, pekerjaan ibu apa, karena kita bisa ngompres atau mengefilter
biar pembayaran UKT-nya dia itu bisa lebih rendah atau bisa dipertimbangkan karena sesuai pekerjaan. Contohnya kalau pekerjaan PNS, UKT-nya bisa sesuai. Kalau pekerjaannya petani atau pedagang, UKT bisa dikurangi. Itu acuan. Habis itu tahun lulus. Tahun lulus ini biar kita bisa mengetahui kapan dia lulus SMK atau kapan dia lulus dari sekolah menengah ke atasnya. Habis itu ada tanggal daftar. Kita biar tahu dia daftarnya kapan, tanggal kapan, jam kapan. Itu biar kita tahu pas pendaftarannya. Habis itu ada tanggal lahir. Itu wajib. Kita harus tahu tanggal lahir si pendaftar mahasiswa baru. Habis itu ada tanggal lahir dan terakhir adalah tempat lahir. Berikut ada beberapa yang saya buat kolom from mahasiswa yang akan kita input. Ini ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini ada beberapa kolom. Kolomnya adalah ada 16 kolom. Jadi ini adalah database yang sudah saya buat. Saya tidak bisa mengasih tahu kodenya karena sudah saya program. Jadi ini adalah kolom-kolom yang saya sudah buat, Nah, ini ada ID, NIM, nama, tempat, tanggal lahir, habis itu jenis kelamin, alamat, nomor HP, email, jurusan, asal sekolah, tahun lulus, nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu juga, tanggal daftar. Nah, ini sudah urut. ID ini, ID itu adalah nomor urutan di from tampil mahasiswa. Jadi kita biar tahu ini ID nomor 1, 2, 3 atau number. Dan NIM, ini NIM untuk ini ada NIM, ini sudah berurutan. Jadi ada ID, NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email, jurusan asal sekolah, tahun lulus, nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, dan pekerjaan ibu, dan terakhir ada tanggal daftar. Jadi ini adalah database yang sudah saya buat. Di sini kita akan melanjutkan di source kodenya yang akan saya jelaskan. Nah, ini adalah source kode yang akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan from mahasiswa terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan HTML bukan PHP. Jadi ini HTML dan ini titel ini from pendaftaran mahasiswa. Ini adalah judulnya di desktop nanti atau di browser. Dan ini kita CSS-nya terlebih dahulu. Ini adalah CSS buat tampilan di from mahasiswa atau tempat inputan mahasiswa. Di sini saya menggunakan background berwarna biru, ada biru agak tua, biru cerah, biru muda. Nah, ini teks ini kayak ukuran fontnya. From background, ini from backgroundnya.
Nah ini from grupnya ini biar sama semua. Nah biar input text kan, input terserah button. Ini buat margin. Nah jadi margin atau ukuran jarak kolom sama kolom lain biar teratur atau biar cantik atau buat mempercantik. Atau background error. Ya itu ini CSS-nya buat di pop up-nya. Jadi di pop up-nya kita juga harus dipercantik juga. Jadi kalau tidak dipercantik ya nggak seiras sama yang lain. Jadi begitu. Nah, oke, kita lanjut di bodinya. Ini body from pendaftaran mahasiswanya. Ini judul. Itu judul di tampilannya nanti from pendaftaran mahasiswa. Jadi saya contohkan. Nah ini judulnya from pendaftaran mahasiswa. Ini adalah judulnya. Langsung kita lanjut. Ini kolom data mahasiswanya, ini adalah kolomnya sudah. Nah ini adalah kolom. Nah ini kolomnya dan ada judulnya name, masukkan name. Nah ini judulnya, ini labelnya adalah name, dan ini di dalam kolomnya text masukkan name. Jadi saya membuat beberapa kolom. Satu kolom name, bentar jangan dulu. Jadi nilai div class from group. Nah div class from group ini adalah menyambungkan di CSS-nya. Ini from class group. Nah from group, nah ini biar dia nyambung sama CSS-nya from group. Jadi ini semua juga sama from group. Nah sudah saya jelaskan. Jadi kalau from group, jadi dia sama rata, jadi sama kecuali yang alamat. Oke. Di sini ada beberapa kolom. Ada name, 1 name, 2 nama lengkap, 3 tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, email. Itu jurusan kita juga bisa memilih jurusan informatika, sistem informasi, teknik elektro, manajemen, dan lain. Kalau kita nambah juga ya bisa. Habis itu asal sekolah, tahun lulus, nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, alamat udah sesuai atau udah berurutan juga. Nah jadi full ini adalah alamatnya. Simpan. Oh benar, saya lupa. Nah ini kan sudah nyampe alamat. Nah ini from group full, jadi ini dia beda CSS-nya. Jadi CSS-nya beda sama yang lain. Yang lain from group. Nah itu font from group full. Nah ini full group full. Ada ini. Nah ini titik 2. Jadi oke udah. Nah ini buat simpan.
konfirmasi simpan data on click button buat klik jika kita mau simpan. Nah, jika kita simpan data, dia akan larinya ke ini from. Nah, ini ada validation kolom ini wajib diisi. Jadi semua kolom harus wajib diisi. Jika tidak diisi, maka dia tidak berhasil buat di input. Nah, from mahasiswa. Jadi ini from mahasiswa. Jadi kita mau input ini. Jika kenapa ada ini jika tidak salah satu tidak ada yang diisi, maka dia akan error atau menampilkan kolom ini wajib diisi. Jadi jika tidak diisi, dia tidak mau menyimpan data mahasiswa baru. Nah, terus ada konfirmasi simpan valid. Nah, ini konfirmasi simpan. Jadi konfirmasi simpan ini, apakah kamu yakin data mahasiswa akan disimpan ke database? Nah, ini adalah saya menggunakan pop-up. Dan nanti jika saya mau simpan atau klik tombol simpan data, dia akan memunculkan informasi seperti apakah kamu yakin dan data mahasiswa akan disimpan ke database. Ada pilihan, satu ya dan kedua simpan. Ada dua, ya simpan atau tidak. Jadi tidak, dia akan menampilkan pop-up atau konfirmasi seperti data batal disimpan. Jadi jika kita klik tombol iya, simpan data akan tersimpan dan ada konfirmasi simpan data berhasil disimpan. Dan data disimpan jika tidak, data akan tidak masuk di database tersebut. Jadi ya simpan, data akan masuk di database tersebut. Jadi jika iya, dia akan masuk di simpan mahasiswa PHP. Jadi nanti akan saya beritahu simpan mahasiswa PHP-nya. Nah, habis itu ini ada pop-up-nya. Pop-up-nya ini. Nah, jika saya simpan, dia akan menunjukkan data berhasil disimpan, data mahasiswa telah tersimpan, dan dia akan sukses. Itu pop-up-nya. Jadi yang kedua, error adalah gagal menyimpan data. Jadi dia gagal disimpan di database. Kalau sukses, dia berhasil disimpan di database. Jadi berikut. Nah, info data padahal disimpan. Nah, ini adalah waktu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan form mahasiswanya, dan ini juga jadi satu. Berikut adalah tampilannya ini, from mahasiswanya. Tampilannya sudah ada, jadi kita lanjut di simpan, karena setelah kita isi semua kolom, kita akan ke simpan. Jadi ini kode simpannya. Jadi ini adalah kode atau menyambungkan di PHP-nya, atau di localhost atau database-nya ada database pendaftaran. Jadi jika saya sudah input atau mengisi kolom di from mahasiswa, jika saya simpan, habis itu saya ada konfirmasi atau pop-up-nya simpan. Itu langsung lari ke sudah saya sambungkan di simpan mahasiswa. Jadi dia akan lari ke simpan mahasiswa. Jadi ini dia akan menyambungkan di database-nya. Oke, ini usernya adalah root,
passwordnya tidak saya kasih. Dan ini database-nya. SQL, habis itu ini records. Nah, ini kita ngambil atau dia yang ngambil dari inputannya yang saya input tadi. Jadi saya input apa aja, kayak pos ini adalah server sekarang. NIM, nama tempat lahir, ini pos ini adalah ID. Itu adalah nomor urutan. NIM, nama tempat lahir, tanggal lahir, dan bla bla bla, dan alamat, HP, email, jurusan, asal sekolah, tahun lulus, nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, dan dates ini tanggal berapa kita input, jam berapa kita input, biar kita tahu. Nah, udah. Nah, insert mahasiswa baru, sama. Nah, sudah ada. Dan ini simpan. Dan kita ke tampil mahasiswa. Ini adalah tampil mahasiswa. Nah, koneksi ke database ini sesuai dengan simpan tadi, tampil mahasiswanya. Jika kita sudah simpan, kita langsung diarahkan ke tampil mahasiswa. Dan ini saya akan langsung ke from tampil mahasiswa. Nah, ini sudah sama. Ini mengambilnya sesuai dengan database-nya. Jika tidak ada database di from mahasiswa, dia akan ada pemberitahuan belum ada data mahasiswa baru atau belum ada data mahasiswa. Jadi inilah tampilnya. Oke, habis dari tampil kita ke from tampil mahasiswa. Jadi from tampil mahasiswa. Nah, ini from tampil mahasiswa ada koneksi database-nya juga, dan ini ambil data. Dan ini CSS-nya. Nah, ini adalah CSS-nya. Buat from tampilnya saya akan tunjukkan. Nah, ini from tampilnya belum ada apa-apanya karena belum saya isi, jadi ini kan. Nah, ini CSS-nya. Paling mempercantik juga. Tombol pop-up ini adalah CSS dari pop-up-nya biar rapi juga dia. Nah, habis itu kita ke script. Nah, ini saya tambahkan cari data tabel atau pencarian ini from pencarian. Sini konfirmasi hapus. Ini adalah konfirmasi hapus. Nah, jadi dia itu konfirmasi hapus. Ya, jadi dia akan menampilkan, atau jika sudah ada data, dia akan menampilkan pilihan seperti ya, hapus, atau batal. Nah, sebelumnya dia itu ada informasi kayak yakin ingin menghapus, data mahasiswa ini akan dihapus secara permanen, warning. Dia akan ada pilihan tombol button, itu adalah batal atau ya hapus. Jadi jika batal, dia akan batal menghapus, ya akan menghapus. Berikut ada konfirmasi hapus. Nah, terus ini kita sambungkan di hapus mahasiswa ini, kode hapus mahasiswanya. Jika semua
baris sudah terhapus tampilan pesan kosong atau akan menampilkan belum ada data mahasiswa. Jadi belum ada data mahasiswa yang diinput atau masih kosong. Jadi ini adalah sukses, data berhasil dihapus, data management dihapus, error kalau menghapus, dan data file data tidak jadi dihapus. Nah, kontainer ini adalah judul di tabelnya. Judul tabelnya ini adalah di sini, ini adalah judul tabelnya. Jadi judul tabelnya harus sesuai dengan ini yang bawah ini harus sesuai. Jadi jika tidak sesuai maka dia tidak akan sama atau beda, penempatannya beda. Jadi nggak sesuai, kayak ini sendiri, nama sendiri, jadi tidak sesuai, jadi dia berantakan. Jadi ini di alamat di ini, jadi begitu. Jadi ini harus sama. Nah ini kan cari nim, cari nim, habis itu ref from mahasiswa HTML. Nah ini ada tombol mahasiswa, tambah mahasiswa. Jadi ini tambah mahasiswa. Jadi ini kalau kita tambah mahasiswa dia akan mengarahkan di from, dan from di tambah mahasiswa. From mahasiswa HTML ini dia akan kita klik tambah mahasiswa, dia akan mengarahkan di from mahasiswa HTML gitu. Jadi bentar saya akan kita edit. Edit nggak ada. Nah, jadi ini adalah tampilannya dari from tampil mahasiswa. Jadi ini belum ada mahasiswanya, dan ini data pendaftaran, ini judulnya di tabnya ini data pendaftaran, dan ini kayak ada kolom-kolomnya lagi ditambah, bisa cari nama, nim, jurusan, dan lain-lain. Udah selesai di from tampil, udah selesai di from mahasiswa, udah selesai tampil mahasiswa, disimpan sudah selesai, tampil mahasiswa udah selesai, from tampil mahasiswa sudah selesai. Kita di edit atau hapus mahasiswa. Jadi kita di edit mahasiswa terlebih dahulu aja. Jadi dari mahasiswa juga ada koneksi ke database-nya langsung. Jadi kita kalau edit mahasiswa, jadi dia langsung bisa merubah di data pendaftaran. Jadi ini koneksinya. Nah, ambil ID dari URL. Nah, jadi nah ini proses update via ini kita mau update, dan ini harus berurutan. Jadi jika tidak berurutan, update akan berantakan dan tidak sesuai dengan ketentuannya. Update mahasiswa baru update chat. Nah ini harus sesuai juga. Jadi tidak sesuai maka berantakan juga. Koneksi update sukses atau error. Ini HTML, dan ini CSS-nya. Nah ini CSS buat update. Nah CSS nya ini hampir sama dengan yang di from tampilnya, karena biar seragam juga. Kalau nggak gitu jadi dia nggak seragam. Nah, ini buat pop-upnya jika sudah
apa mau data ini simpan atau tidak. Jadi ini pop-up-nya. Ada pemberitahuan ini kayak apakah kamu yakin perubahan data mahasiswa akan disimpan ke database Fusion atau itu. Nah habis itu ada pilihan juga pop-up-nya dia simpan atau tidak. Jadi kalau dia simpan, jadi dia akan menyimpan di database dan database-nya akan tersimpan otomatis. Itulah. Jadi jika tidak, database tidak akan berubahnya. Nah ini adalah edit mahasiswa PHP ID. Nah ini data berhasil diperbarui dan perubahan data mahasiswa telah disimpan. From kita lanjut ke from, dia akan mengarahkan juga berhasil, dia mengarahkan ke from tampil mahasiswa PHP. Jadi dia setelah edit atau setelah endorsement merubah data, dia akan from berhasil, dia akan kembali lagi ke from tampil mahasiswa dan di database-nya dia akan berubah juga. Jadi kalau gagal atau padahal dia perubahan dibatalkan. Nah jadi ini ada judul edit mahasiswa baru atau labelnya, dan ini ada tombol X. Nah jika tombol X saya tekan itu adalah button. Jadi button jika saya klik itu X, jadi dia akan kembali ke from tampil mahasiswa dan kita gagal buat atau batal buat renew endorsement atau hapus data yang data kita mau edit. Jadi begitulah. Dan HTML-nya untuk menemukan itu tadi ya, seperti nama, ini nomor induk mahasiswa, nama lengkap, tempat lahir, ini sudah sesuai urutan. Jadi kalau tidak sesuai urutan dia akan berantakan juga. Jadi apa-apa harus berurutan, harus sesuai dengan yang lain. Jadi kalau tidak sesuai ya dia akan berantakan. Jadi begitulah. Jadi ini sudah menyambung dengan CSS-nya yang di atas tadi. Nah ini kelas full tipe simpan perubahan attentive. Jadi ini sudah. Nah sekarang kita lanjut di bagian apa? Kita lanjut di bagian tampil bukan di hapus. Nah dihapus cuma dikit sih, nggak terlalu banyak karena sesuai lah. Jadi kalau kita hapus di data pendaftaran dia akan ikut terhapus. Jadi dihapus ada pop-up-nya juga nanti saya akan tunjukkan pemrogramannya atau hasil demonya yang program yang sudah berjalan. Nah ini hapus, from hapus. Nah ini kan di kode from tampil mahasiswa dan konfirmasi hapus dan reload. Nah ini jika kita hapus mahasiswa dia akan menyambung ke hapus mahasiswa ini. Jadi dia setelah saya hapus dia akan langsung ke hapus mahasiswa dan data akan terhapus otomatis, dan di database juga terhapus otomatis juga. Jadi begitu. Jadi kenapa dia dihapus tidak ada pop-up-nya, karena sudah saya sediakan di from tampil mahasiswa. Jadi di from tampil mahasiswa sudah saya kasih pop-up buat hapus mahasiswa. Jadi ini adalah kodenya. Jadi kalau kita konfirmasi atau klik tombol ya hapus, maka dia akan lari ke hapus mahasiswa PHP dan dia akan mengeluarkan pop-up seperti ya hapus dan sukses, data berhasil dihapus. Jika gagal dia akan menampilkan dibatalkan, data tidak jadi dihapus. Jadi begitu. Jadi simpan ini akan larinya di
hapus mahasiswa ini. Jadi dia tidak terlalu banyak kode. Nah, ini buat menyambungkan di database, jadi kita kalau klik hapus di database juga otomatis ikut terhapus. Jadi begitulah. Jadi sudah di sini. Nah, from tampilnya udah. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, jika semua baris sudah terhapus, tampilan pesan kosong. Jadi jika data di from tampil mahasiswa tidak ada itu, jadi dia terhapus semua dan ada pemberitahuan belum ada data mahasiswa seperti ini, belum ada data mahasiswa. Jadi nanti kalau kita masukkan, jadi ada data masing-masing data yang kita input. Jadi ini pop-up-nya tadi sudah saya jelaskan dan dihapus tadi sudah jelaskan from tampil mahasiswa dan tampil mahasiswa. Dan di sini saya sudah menjelaskan tentang database-nya dan sudah source code-nya sudah saya jelaskan, dan database-nya itu akan menampung semua data yang akan saya input, dan source code-nya ini adalah untuk menyambungkan source code web sama database-nya, dan untuk membuat tampilan di sini saya menggunakan bahasa HTML dan CSS dan JavaScript buat pop-up-nya. Jadi begitu. Sama PHP. Jadi ada beberapa kode from mahasiswa dan edit, from tampil mahasiswa, hapus mahasiswa, simpan mahasiswa, dan tampil mahasiswa. Jadi from mahasiswa di sini tadi saya sudah menjelaskan kodenya, dan saya akan menjelaskan fungsinya from mahasiswa. From mahasiswa ini adalah untuk menginput data mahasiswa baru. Jika ada mahasiswa baru, kita akan menginputnya di from mahasiswa tersebut. Jadi sudah kita input di from mahasiswa, kita lanjut ke simpan. Jadi simpan mahasiswa ini buat menyimpan mahasiswa di database atau di tampilan atau from tampil mahasiswa. Jadi begitu. Nah, habis itu ditampil ini setelah kita simpan, dia akan melarikan ke tampil mahasiswa. Jadi kayak mahasiswa sudah terdaftar atau menampilkan mahasiswa yang atau menampilkan data-datanya. Dan terus ada from tampil mahasiswa. From tampil mahasiswa ini adalah menampilkan atau menampilkan yang lebih bagus seperti ini nanti. Ini nanti akan saya jalankan. Nah, berikutlah from tampil mahasiswa. Terus ada hapus dan edit. Jadi edit, kita merubah data mahasiswa yang mau kita rubah, atau ada yang tipu atau yang salah. Begitu aja. Jadi edit buat merubah. Jadi hapus jika data sudah tidak digunakan, kita hapus data mahasiswa. Jadi hapus mahasiswa ini sudah include atau sudah nyatu sama database tersebut yang sudah saya buat. Jadi jika saya menghapus di from tampil mahasiswa, dihapus juga atau di database juga ikut terhapus juga. Jadi begitu. Habis ini saya akan jalankan programnya di hasilnya di desktop, di browser. Jadi saya akan menjalankan di browsernya. Nah, berikut data kosong, jadi saya tambah. Nah, ini adalah from pendaftaran mahasiswa baru. Ini judulnya. Jadi ini yang source codenya adalah from mahasiswa HTML. Jadi ini menggunakan HTML.
Jadi ini kita ngisi, contohnya kita ngisi NIM, nomor induk mahasiswa, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, email, jurusan, dan asal sekolah. Habis itu tahun lulus. Habis tahun lulus ada nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, dan alamat. Sekarang kita akan memasukkan nomor induk mahasiswa terlebih dahulu. Nah, ini jenis kelaminnya adalah laki-laki, dan ini tidak bisa diketik, kita harus dipilih nomor handphone, dan habis itu email. Nah, di email ini jika tidak seperti yang saya kasih tahu ini, jadi dia tidak bisa tersimpan. Jadi nanti habis ini saya kasih tahu. Jadi kita pilih jurusan, asal sekolah, SMK, Warjo, tahun lulus 2020, namanya Diono, PNS, Nita, guru besar, nama alamatnya Warjo. Nah, habis itu kita simpan. Oh ya, belum kita simpan, kita cek dulu. Nah, kalau ini kan data sudah tersimpan semua, saya akan menjelaskan jika salah satu kolom tidak terisi. Ini yang tidak terisi, kalau tidak terisi semua atau salah satu, kayak NIM tidak terisi, nama tidak terisi, tapi bukan itu, NIM dan semua terisi, jadi salah satu tidak terisi, jadi dia tidak akan berhasil di input. Contohnya kayak NIM saya tidak isi, jadi tidak bisa input. Habis itu nama tidak bisa dan saya isi, jadi tidak bisa terinput atau tidak bisa terdaftar di database. Set database, simpan. Jadi nggak bisa, jadi kita cari ini. Kolom ini wajib diisi, jadi ini harus wajib. Nah, habis itu ini saya coba juga apa benar-benar dia bisa atau tidak, jadi saya hapus. Nah, nggak bisa, jadi ini harus wajib, kolom wajib diisi. Tanggal lahir juga begitu, tempat lahir, tanggal lahir juga, jenis kelamin, nomor HP. Nah, email, jika email kayak gini atau seperti Andika ID, jadi dia tidak bisa. Bukan saya.
jadi dia bisa jadi gmail.com. Jadi bisa semua kita simpan, tidak. Nah, jika tidak bisa disimpan, jadi di sini tadi ada pilihan, saya contohkan. Nah, apa kamu yakin untuk menyimpan data mahasiswa akan disimpan ke database? Jadi jika tidak, data akan batal disimpan atau habis itu ya simpan ini akan menampilkan di form tampil mahasiswa dan simpan akan berhasil dan di database juga begitu. Jadi jika tidak, nah data pada disimpan dan di sini juga tidak ada database masuk, ada di form tampil mahasiswa juga tidak masuk juga. Jadi begitu. Ini ya reload, masih loading. Nah, data belum masuk. Nah, jadi saya simpan. Nah, ya simpan data berhasil disimpan. Jadi dia akan masuk di sini. Nah, oke, kita cek lagi di sini di database-nya. Apa benar-benar dia sudah masuk apa belum? Nah, dia sudah masuk dengan ID 24 karena sudah saya coba beberapa kali. Nah, habis itu kita ke ini cuma sebut data. Kita akan menambahkan beberapa data atau 5 data. NIM bebas, nama, Fitri, room, tempat lahir Surabaya. Laki-laki, cewek, dia perempuan. Ya, ID, warnanya UMN. Ibu, guru. Itu nama alamat desa Kontung Sari, ono 45. Kita simpan. Kita akan menambahkan beberapa data. Saya akan menambahkan 5 data. Dan itu acak. Cewek ya cowok. Doni Surabaya.
data berhasil disimpan. Ini saya sudah menghentikan. Saya akan menghapus salah satu data. Jadi saya data ini, atau enggak saya edit. Nah, saya akan mengedit nama. Pertama saya hilangin. Nah, sebelumnya kan Andika pertama, sekarang pertama saya hilangin. Di Andika Afriza. Habis itu alamat. Tempat tanggal lahir. Lanjut. Habis itu saya mau pindah prodi, kira saya ubah jurusan. Ini elektro. Nah, PNS ini simpan. Jadi jika tidak perubahan dibatalkan. Jadi simpan, ya simpan. Data berhasil disimpan, data. Nah, ini Andika Afriza. Jadi Andika Pratama Afriza. Tempat lahir tadi Sidoarjo, sekarang lanjut. Ini edit. Jadi kita lihat di database-nya apa benar-benar dia sudah berubah juga. Kita reload. Nah, ini ID 24 Andika Pratama Afriza, lanjut, bla 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 bla, alamat sudah berubah. Nah, habis itu kita cocokkan. Nah, ini nomor ini adalah ID. Habis itu name, nama, tempat. Sebelumnya maaf, saya tadi bilang kalau saya akan menambahkan data. Jadi saya menambahkan 3 aja terlebih dahulu, nanti saya setelah yang lain saya akan menambahkan 2 data lagi. Nah, Doni Faisal, Sabitri Nurung, dan Andika Pratama Afriza, dan lain. Ini nama, ada nama, tempat lahir, habis itu tanggal lahir, jenis kelamin. Ini jenis kelaminnya tidak laki-laki atau apa, cuma inisial L sama P, dan alamatnya. Habis itu nomor HP, email, jurusan, asal sekolah, tahun lulus, nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, tanggal daftar. Jadi ini sudah semua, dan penempatannya juga sesuai. Dan habis itu ada aksi. Nah, aksi edit sudah selesai. Jadi kita di bagian cari NIM. Jadi kita cari NIM atau cari jurusan. Jadi kita lihat. Ini ada sistem informasi. Jadi contoh kayak kita membutuhkan, nah ini adalah aku mau membutuhkan data anak yang di jurusan sistem informasi. Saya cari sistem informasi. Nah, dia keluar sesuai dengan jurusan sistem informasi. Jadi ini untuk membuat atau untuk mencari data atau anak-anak jurusan sistem informasi semuanya. Jadi kalau kita cari salah satu, contohnya aku mau cari data si A, kayak contoh saya mau mencari data Doni Faisal, kita bisa cari dari nama, NIM, atau jurusan. Jadi kita dari nama aja, karena kalau nama udah untuk diketahui, dan kalau NIM kita harus membutuhkan KTA atau kartu KTM atau kartu tanda mahasiswa. Jadi kalau nama kita bisa menyebutkan nama A adalah nama Doni Faisal, jadi kita klik Doni, dia akan menampilkan Doni Faisal. Doni Faisal, dia akan menampilkan Doni Faisal. Jadi berikut kolom search atau untuk mencari data mahasiswa. Habis itu kita lanjut di hapus. Ada hapus mahasiswa ini. Nah, ini ada pemberitahuan pop up yang ingin menghapus data mahasiswa ini.
akan dihapus secara permanen. Jika saya klik batal, dia akan menampilkan dibatalkan dan tidak dihapus atau tidak dihapus di database. Jadi kita mau hapus, bentar saya batalkan dulu. Kita hapus, jadi kita hapus, kita klik dihapus, data berhasil dihapus. Jadi kita cek di sini kan data sudah tidak ada, cuma 2. Harusnya di database harus ada 2. Nah ini masih ada 3. Nah kita reload, kalau emang data cuma 2, jadi berhasil dan data berhasil dihapus. Nah ada 2. Nah ini data yang masih ada, data yang tidak saya hapus. Nah nah ini sudah. Oke, sekarang saya mau menambahkan beberapa data lagi. Saya akan maju di tambah mahasiswa. Saya akan memasukkan nama ini pertama Sidoarjo, tempat lahir laki-laki, informatika 223, Budiono, wirausaha Sulastri, guru, desa Kabupaten Sidokepung, simpan. Nah ada berjalan simpan. Nah ini nomornya masih berurutan, jadi saya akan menambahkan lagi tambah siswa. Diana Lestari. Yakub Sodik, dagang, Rukia, ya aja biasa kali Singogali. Simpan data, ya simpan. Oh data sudah ada, jadi dihapuskan. Nah data berhasil, jadi tidak berhasil adalah data yang sama. Nah ini data yang sama. Jadi ini udah beberapa data dan saya mau menghapus, dan sebentar saya lihatkan di database-nya. Relax.
Wow, ini ada datanya, beberapa data. Oke, udah jelas caranya. Di sini saya mau hapus semuanya. Oke, warna 4 saya hapus dari atas, dihapus, data kita dihapus, 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 dihapus. Jadi data sudah terhapus semua. Jadi kita cek pilot. Nah, data sudah kosong dan data sudah dihapus. Nah, sekian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan kode database dan hasil demonya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih jika sudah menonton video yang saya buat untuk memenuhi tugas atau evaluasi tengah semester untuk membuat form pendaftaran mahasiswa baru. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.